Tio menyebut MBG itu pemilih yayasan dengan istilah maling berkedok gizi. Ya itu kejadian kan, nggak? Tunggu dulu, tapi itu kan narasinya kan saya Ya jelaskan. kejadian nggak? Kejadian. Oke, artinya Tio benar. Bukan, beda. Apa masalahnya? Loh, kan oknum. Sekarang kalau iya. kalau satuan Kejadian penjilat enggak? Prabowo Gibran gimana? Tolong jelas. Satuan Prabowo penjilat Gibran itu gimana? Itu singkatan. Ya singkatan satu. Kalau SPPG. saya buat singkatan yang sama juga Loh, dengan tapi MBG, kan yang dibahas masalah MBG. Itu belum tentu Kok belum tentu SPPG. di dalam hukum? Kenapa di kau dalam merasa hukum, bahwa SPPG di dalam itu hukum merujuk kepada penafsiran dirimu? itu bisa saja terjadi. Kenapa Anda Bisa aja. merasa bahwa singkatan SPPG Karena itu kami merujuk adalah calon kepada mitra dirimu? SPPG. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti bahwa pelaporan itu mengunci pemikiran. Bisa Anda jelaskan soal itu? Ya sebetulnya kan ini bukan kali pertama. Hampir setiap pemerintahan kita melihat hal praktek yang seperti ini. Dan sebetulnya nggak pernah sungguh-sungguh untuk dimaksudkan menegakkan hukum. Yang pada intinya itu adalah bagaimana membuat orang supaya tidak melakukan kritik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Itu yang kita lihat umumnya tuh. Oleh karena itulah kemudian dicari situasi yang sedikit sekali, tapi itu bisa diperdebatkan apakah itu masuk ke ranah hukum atau tidak. Ada Profesor Saiful Mujani yang bertanya, apakah pemerintahan yang seperti ini masih layak dipertahankan? Disebut makar, disebut penghasutan. Nah, saya mau mengatakan, kan kalau tadi Bung Ferdinand mengatakan wilayah yang seperti itu mestinya didiskusikan. Nah, ketika mahasiswa di UGM menolak para pejabat untuk datang, hari ini saya dengar di Samarinda menolak berdialog dengan pejabat, karena ketika masyarakat membuka ruang dialog, pejabatnya nyari apa salahnya gitu loh, Pak. Di mana nih yang bisa kita potong nih? Lalu dibawa ke polisi itu. Iya, kalau polisinya masih, ya kita berharap sesuatu. Gak Itulah seperti makanya. itu juga, gak seperti itu juga. Itulah apa contohnya? Itulah sebabnya. Kalau yang diceritakan sama Ray, kebetulan gue korbannya. Ya, Gue korban. Saya ingin menyatakan begini. Sebentar dulu, ya. Itulah berkali, saya misalnya laporan ke Bung Ferry. Apa dasar pelaporan ke Bung Ferry? Petani sakit hati. Masa sakit hati jadi dasar untuk menjadikan pelaporan? Kalau menjadikan dasar sakit hati jadi dasar pelaporan, semua kita akan bisa saling lapor-melapor. Lalu itu kita sebut sebagai penegakan hukum. Bagi saya itu bukan penegakan hukum. Itu negara yang menghukum. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah orang jahat dihukum. Bukan orang berpikir dihukum. Itu satu. Nah yang kedua, apalagi kita memperdebatkan soal sense, soal rasa. Rasa saya terhadap kalimat itu nggak etik nih. Bacaan saya terhadap kalimat itu nggak etik nih. Saya pernah mengalami ini, Pak Nursi, di Orde Baru. Suatu kali ada diskusi di kampus saya di UIN Ciputat yang menghadirkan pejabat yang kebetulan ya berbintang lah itu. Lalu saya bertanya, diberi kesempatan, dan saya sudah minta maaf dulu. Karena saya datang dari Sumatera Utara, mungkin cara berbahasa saya tidak akan klop dengan kultur berbahasa Bapak. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Belum saya sampai tempat duduk saya kembali itu, saya sudah dimaki-maki. Ini mahasiswa yang tidak beradab. Ini mahasiswa yang tidak punya etik. Beginikah mahasiswa diajarkan dan seterusnya. Alih-alih. Nanya apa sih? Saya nggak usah sebutkan lagi. Alih-alih kemudian pertanyaan saya dijawab, yang ada adalah saya disebut tidak punya etik. Padahal saya sudah minta maaf terlebih dahulu. Tes rasa berbahasa saya, karena saya datang dari Sumatera Utara, mungkin akan berbeda dengan rasa berbahasa bapak-bapak yang kebetulan lama di Jawa. Itu maksud saya. Nah, artinya apa, Bung? Artinya, biarkanlah cara berbahasa itu kita nikmati. Ada orang berbahasa keras, dulu kita punya Ahok namanya. Ada orang yang berbahasa lembut. Ada orang yang merasa bahwa ini enggak etik. Ada orang yang merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Dan seterusnya itu. Jadi perbedaan yang kayak begini jangan diselesaikan melalui hukum. Sama seperti saya menggugat. Mengapa persoalan keabsahan ijazah Pak Jokowi berujung kepada polisi?
Sekarang seolah-olah polisi itu yang jadi hakim dari semua persoalan. Soal kemampuan kita berbahasa, milih kita bahasa, polisi yang jadi hakim. Soal apakah ijazah Anda asli atau palsu, polisi yang jadi hakim. Lama-lama semua nanti diserahkan kepada polisi, sementara saat yang bersamaan kita tetap mengatakan dialog penting, dialog penting, dialog penting. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, Bung, saya senang diskusi ini. Senangnya apa? Karena kita bicara di sini etik dan etiket. Ya, etiket soal bagaimana cara berbahasa, Sopan santun. melangkah di Iya. depan orang, itu seringkali yang diperebutkan, diperdiskusikan oleh kita, tapi kita nggak berbicara tentang etik. Kita nggak berbicara tentang norma yang membentuk bangsa ini, prinsip-prinsip etik yang membentuk bangsa ini. Kita ributnya soal cara orang berkomunikasi, cara orang berkata-kata, tapi kita tidak ribut. Kok bisa kekuasaan dipergunakan oleh mereka dengan cara yang sama sekali tidak etik? Jadi Bang Rangkuti, Apakah kalau menghina putusan orang itu MK gimana, Pak? Bang, nomor 90 yang kemarin itu yang meloloskan Saudara Gibran sebagai wakil presiden itu etik apa enggak? enggak kalau mencaci maki orang itu Apakah etik apa orang enggak, yang Bang? sedang berkuasa Bang Rangkuti coba tolong khususnya jawab dulu. menjadi presiden, Nanti saya bilang. lalu anaknya juga menjadi gubernur, wali kota, lalu kemudian menjadi wakil presiden, etik apa tidak? Apakah seorang presiden yang sedang berkuasa membagi-bagi kekuasaan kepada ponakan, kepada saudara, etik apa enggak? Saya kira kita berdebatnya di situ. Saya rasa ini Bukan di narasi soal sesat ini. bagaimana saya ngomong, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya harus berdiri di depan Bung Ihsanuddin sambil mungkuk-mungkuk, itu penting. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah respek kepada Bung Ihsanuddin Nursi sebagai seorang intelektual. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Apakah orang boleh dipersekusi hanya karena ia berpikir? Itu etik. Nah, saya mau kita berbicara di wilayah itu. Itu Bagaimana kalau menyerang pribadi Ingat kan ya, etiket yang tidak itu beradab? penting. Bentar. Etiket itu penting. Tapi kita sebagai bangsa harus berbicara tentang etik. Tentang nilai yang membentuk bangsa ini. Tentang adab juga, nilai Pak. yang membuat Pancasila itu Bagus, lima. Ri, bagus. Bukan tentang bagaimana Oke. Anda berjalan di depan Bung Nursi sambil membungkuk-bungkuk. Ini menurut- Itu penting. Tapi kita sebagai bangsa Ri. berbicara tentang yang disebut dengan etik. Gini. Oleh karena itulah Tio ini menganut Bung. butir-butir Pancasila atau tidak? ya dia menganut butir Pancasila. Tidak kan? Jelas dia menganut butir Pancasila. Dengan Yang cara tidak tidak. menganut Saya butir katakan Pancasila tidak. itu koruptor. Yang tidak menganut butir Pancasila itu mereka yang nepotis. Yang tidak Liberal. menganut butir Pancasila itu adalah Mahasiswa sekarang mereka sudah yang menganut berkuasa paham 3 demokrasi jabatan liberal. 4 jabatan sekaligus. Yang bertentangan dengan sila Pancasila itu adalah Anda seorang profesional di bidang pertahanan. Jangan ikut cawe-cawe di bidang sipil. Oke, saya tambahan dikit. Jelas kan? Jelas ya? Bagi Oke, saya- jelas. Saya akan perjelas. Saya Kita melanjut- bicara di situ, Bung. Jangan Anda bicara yang itu yang saya sebutkan tadi. Oke, saya- Apalagi kita sudah sekolah 7 universitas, 8 universitas. 9 Pak, 9. Saya jalan 9 universitas Pak. Kalau Anda bicara Jangan sudah fitnah. 9 Saya universitas, 9, jangan Anda fitnah. bicara etik. Bang, saya akan melanjutkan Bukan hanya tadi aja, sekedar Bang Memen. etiket. Sedikit. Itu maksud saya. Nah, yang lainnya adalah, ini kan masih waktu saya. Ya, silakan. Mas. Kawan-kawan sekalian khususnya mahasiswa. Saya kira ini sejarah rakyat bersuara. Ada nama seorang mahasiswa yang belum 3 tahun menyelesaikan S1-nya ya. Gitu ya. Lalu dijadikan tema diskusi pada malam hari ini dengan sangat keras. Namanya Bung Tio. Mari kita beri aplaus kepada dia. Karena dia mahasiswa yang belum genap 3 tahun selesai kuliah diperbincangkan di acaranya Aiman yang super dahsyat ini. Itu satu. Diperbincangkan karena kurang ajar Bang. Yang bukan karena kedua baik. adalah, ingat Bung, Tio itu berdiri dengan sendirinya. Dia tidak dibesarkan oleh paman, tidak diraih oleh bapak, dia datang dengan dirinya sendiri. Karena dia nggak punya paman yang Inilah MK. contoh dari yang kita sebut sebagai pemuda yang mandiri. Oleh karena itu sangat menarik Bung Tio ini. Kalau dulu Bung Ferdinand sudah pasti tahu, Bung Karno mengatakan, tunjukkan dan berikan kepada saya 10 pemuda, niscaya dunia akan saya guncang.
Kita punya satu pemuda sekarang, istana terguncang. Saya lanjutkan tadi kan dipotong saya sedikit ya. Oke ya, tadi karena Bang Ray Rangkuti ini agak kurang Pancasila juga karena kalau ngomong nggak mau dipotong tapi motong-motong omongan kita. Oke, saya jelaskan dulu ini kan titik persoalannya tentang MBG. Memang dari awal itu janji presiden dan wakil presiden untuk memberi makan gratis seluruh rakyat Indonesia. Saya awalnya berpikir bagaimana ya, siapa yang masak gitu. Tapi ternyata janji Pilpres itu tercapai gitu. Sehingga saya menganggap MBG itu adalah anugerah Tuhan. Ya, karena efisiensi semua kabupaten kota dan gubernur sehingga mengeluarkan anggaran yang tahun 2025 kurang lebih 85 miliar, tahun 2026 ini 280. Nah, kemudian dalam persoalan-persoalan ini memang sudah ada. Nah, dan kritik salah satu tuh kawan-kawan saya dari Sulawesi minta tolong dapur. Makanya saya sampaikan dulu, saya kenal Sony, pernah saya bantu waktu dia dipecat karena ada siswa yang meninggal di Jalan Braga, hampir dipecat waktu itu. Nah, tapi dia kayak nggak kenal. Inti persoalannya, saya ngadu sama jaksa bahwa kok bikin dapur itu harus bayar 1 miliar. Nah, oke, kalau gitu kita OTT aja. Sony ini gitu. Memang udah OTT. Nah, cuman jadi persoalannya uang siapa nih mau dikasih OTT? Apakah uang kita terus nggak dapat dapur gitu? Nah akhirnya udahlah Pak, kalau kita harus pakai uang kita nanti terjebak, ya Bapak tangkap aja lah. Nah itulah mungkin dari berbagai sumber sehingga Presiden memecat, memberhentikan Sony dan kawan-kawan Pak Dadan, berarti kan Presiden tidak melindungi gitu. Nah berarti kan, nah di sini saya katakan ya, dampak daripada MBG ini ya, sekarang yang sudah bekerja per dapur 50-an orang dikali 28.000 dapur itu hampir 1,5 juta. Dengan anggaran 300 triliun. Kan sudah bisa dihitung bahwa pegawai pemerintah yang digaji PNS itu ada 5 orang, ahli gizinya, akuntannya, keamanannya. Nah kemudian sudah dijelaskan keuntungan dapur itu 2 juta dikali 3.000 6 juta per hari. Jadi yang tidak boleh dikorupsi itu 10.000. Nah 10.000 inilah yang kalau ada guru-guru protes, itu dapur langsung diberhentikan. Di stop dan penerima manfaat tidak dapat. Sehingga nanti, kalau mengkritik itu jangan di medsos, jangan di medsos. Tolong kita dukung program Pak Prabowo yang... Maksudnya ini Anda mau bicara pada Tio, kalau mau mengkritik MBG, ya, jangan di medsos. Bukan, ini kan saya jelaskan dulu, MBG ini gimana, apa yang dikritik Tio di sini. Gitu. Kalau kalian mau kritik ada dapur yang makanannya basi, kan sudah ditutup. Nah, yang dikritik itu adalah penjualan proses pembiruan. Kemudian pengrekayasaan, pembuatan yayasan yang nanti ada potong. Harusnya itu dikuasai oleh pemilik dapur, mitra. Tapi Tio oleh menyebut MBG itu pemilik yayasan dengan istilah maling berkedok gizi. Ya, itu kejadian kan, enggak? Tunggu dulu, tapi itu kan narasinya kan saya jelaskan. Ya kejadian enggak? Kejadian. Oke, artinya Tio benar. Bukan, beda. Apa masalahnya? Loh, kan oknum. Sekarang kalau iya, kalau satuan kejadian penjilat enggak? Prabowo Gibran gimana? Satuan Prabowo penjilat Gibran itu gimana? Itu singkatan. Ya singkatan satu saya. Kalau SPPG. saya buat singkatan yang sama juga Loh, dengan tapi MBG. kan yang dibahas masalah MBG. Itu belum tentu Kok belum tentu? SPPG. Di dalam hukum. Kenapa kau di dalam merasa hukum, bahwa SPPG di dalam itu hukum merujuk kepada penafsiran itu dirimu? bisa saja terjadi. Kenapa Anda Bisa aja. merasa bahwa singkatan SPPG Karena itu kami merujuk adalah calon kepada mitra dirimu? SPPG. Kalau kita SPPG kita Kami panjangkan berkegiatan dengan di istilah yang SPPG. lain, apakah itu otomatis dirimu? Otomatis dong. Kenapa itu otomatis? Ada pada jurisprudensi dirimu? yang memvonis Ahmad Dhani buktinya. Apakah itu orang yang Bisa saja. Tidak berarti Bisa orang putih. saja. Kami sebagai Kalau pelaku orang dalam menyebut situ itu adalah merasa terhina dan terfitnah. Rakyat ya sah. Gak bisa. Kalau orang menyebut Anda dari tadi RRI itu nalurinya adalah terbalik. Raja Akal Anda tidak sehat lagi berpikir Istilah seperti itu. banyak makna, tidak bisa dimonopoli. Sejak kapan SPPG Orang itu tidak pernah dibuat dilarang berbagai untuk berpikir. dasar hukum. Dalam undang-undang apapun orang tidak pernah dilarang untuk berpikir. Tetapi berpikir dengan penyampaian yang salah itu menjadi pidana dan delik. Itu adalah dirimu, belum Salah. tentu. Anda yang salah. Ini mulai Pikiran Anda mengalihkan. terbalik. Ketika saya meluruskan kepada mahasiswa tentang MBG, sedikit saja. Bapak harus menghargai. Kenapa? Jadi MBG ini kan sudah jalan dengan 28.000 dapur. Kemudian pembagian dari 2.000 itu udah jelas. Nah, kemudian ketika kawan-kawan kita punya persoalan, kita kan lapor ke jaksa. Nah, hanya kan persoalannya kan waktu OTT menyerahkan uang itu. Kalau misalnya negara melindungi, dipakai uang negara atau akan dikembalikan seketika, kemudian dihadiahin dapur, mungkin banyak orang akan mengadukan. Karena secara bisnis itu untung mereka Pak. Jadi sehingga yayasan itu
mengambil keuntungan dari 2.000 diambil sampai 1.000 perak bagi 2. Nah, itu penjahatnya. Nah, di situ yang saya nggak setuju. Tapi apakah dengan ini kemudian muncul Tio, kemudian kalian ingin men-stop MBG Indonesia? Bagaimana investasi kawan-kawan mitra MBG? Dengan jumlah total minimal 1 miliar. Karena negara itu dibantu oleh mereka-mereka. Dan alat-alat itu kan ketika ditutup memang mau digunakan untuk apa? Jadi tidak semudah itu. Makanya kita menjaga agar mahasiswa-mahasiswa ini juga jangan seolah-olah MBG ini gagal, program yang gagal. Tidak. Justru sama dengan menggaji, kayak negara-negara maju lainnya itu menggaji tunjangan kemiskinan. Nah, ini diserahkan bukan pada rakyat miskin, tapi kepada anak-anak sekolah. Sehingga bapaknya, sini anak-anak, kalau dulu gimana mau cari sekolah kalau beli sebelum makan? Udahlah, kalau mau makan pergi sekolah. Ini logika yang sangat bagus ini. Makanya saya bilang Pak Prabowo artinya akan makin dicintai oleh masyarakatnya. Bukan berarti untuk kepentingan kampanye 2002 periode ke depan. Tapi dalam agama pun juga memberi makan juga itu merupakan orang yang tidak mendustai agama. Iya, tapi nggak boleh begitu Farhad ngelihatnya. Karena MBG itu bagian... Nggak boleh begitu karena Farhad potensial dia dukan ke Damas apa enggak nih? Bukan, saya ingin mengatakan begini. Please, kita lihat dengan tenang gitu ya. Karena kita sedang menilai satu kebijakan, yang di belakang kebijakan itu kita mesti tahu motifnya apa. Gitu kan? Ini MBG maksudnya? Iya. Oke. Jadi kalau kita mau ngebahas yang begitu. Kalau saya tarik panjang keluar, ini soalnya Fit for Africa. Jadi kebijakan ini sebenarnya pernah dilakukan Fit for Africa, suap Afrika. Itu dilakukan oleh 4 institusi multilateral. Gitu ya. Sebenarnya ini gantian dari cash transfer fund. Bantuan langsung tunai. Di satu sisi ada bantuan langsung tunai, sekarang ini akan dikeluarkan sebagai stimulus gitu ya. Dikeluarkan, tapi sekaligus pada saat yang sama sekarang juga dikasih makan. Persoalan pokoknya apa tujuan memberi makan? Dikaitkan dengan namanya efektivitas anggaran dan efisiensi anggaran, kan gitu pertanyaannya. Ada 2 katanya. Yang satu soal stunting, yang kedua soal gizi. Oke. Kalau stunting itu bukan pada si anak. Stunting itu pada ibu. Satu, oke ya. Udah begitu. Sekarang kalau soal makan pada anak. Problemnya sekarang mesti kita ukur. Ukurnya adalah ini harus measurable. Jadi dalam bahasa kebijakan, satu public policy yang bagus itu measurable dan bisa kita takar sampai seberapa jauh dampaknya. Measurable-nya adalah, terukurnya adalah bagaimana jika kita konversi dari MBG itu, kita berikan kepada ibunya atau kepada anak, kepada bapaknya, bentuknya pekerjaan. MBG tidak tertulis dengan tegas di konstitusi Farhad. Tapi memberi pekerjaan kepada warga negara. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu akan berbeda. Apa poinnya? Poinnya di sini. Kita bahas MBG. Sebentar. Bapak setuju bahwa MBG itu menambah 1,5 juta. Setuju kan Pak? Menyebutkan itu ke saudara. Bukan Bung Rey. Saya sudah 2 jam di acara Mas Aiman. Nah sekarang dan hanya mendengar bapak-bapak. Sekarang Bung Nursi mau meng-counter ide yang disebut oleh. Saya dulu lah Bung Rey. 2 jam nih. Nanti segmen 5 saya berikan kesempatan full untuk Abang. Oh, thank you. Silakan. Gue sebenarnya gak kepengen berebut ngomong. Pada gunanya juga berebut ngomong ngapain. Nanti saya berikan full. Jadi saya pernah begini. Kan bukan hanya anda yang dekat dengan penguasa. Anda ini maksudnya apa? Siapa lah terserah. Bodoh amat. Gue gak mau tahu. Poinnya adalah kalau kita mau berpikir tentang good public policy, kita harus dengan jelas merumuskan problemnya itu apa. Sampai rujuk pada posisi perencanaan dengan agenda aksinya apa, dengan anggaran kayak gimana dan model evaluasinya kayak apa. Itu good public policy namanya. Kebijakan publik yang baik itu diurut sedemikian rupa. Tadi saya bilang, Anda ngapain ngasih MBG? Gimana kalau kita ubah? Sampai orang kan akhirnya curiga ketika kita ngebahas public policy, kebijakan publik pada MBG. Ini orang curiga. Curiganya apa? Jangan-jangan arahnya dalam rangka persiapan 2029. Itu curiganya. Terlepas apakah itu benar kecurigaan atau tidak. Tapi paling tidak, karena banyak masalah yang muncul di dalam, muncullah kritik dari yang selama ini dari masyarakat tidak didengar, disuarakan oleh Tio. Itu problemnya. Tio berusaha menyampaikan itu dan kemudian dengan gaya narasi dia, dengan bahasa dia yang pedas gitu ya, dan enak didengar oleh mahasiswa, nyampe. Walaupun secara sistematik struktural
Enggak juga, punya masalah juga di situ. Karena apa? Karena dia tidak mempersoalkan bagaimana apa yang disebutkan satu kebijakan. Dia cuma output kebijakan dia masalahkan, tapi tidak kemudian secara sistematik struktural tentang kebijakan itu. Nah, sekarang kita pindah. Kalau begitu, ketika tadi Ray menyatakan, ini persoalan etik, bukan lagi persoalan hukum. Baik, sekarang pertanyaan. Yang menghidupkan etik itu seperti ini siapa? Kan sistem. Ini sistem yang salah, yang kemudian ditunggangi oleh aktor. Prabowo bilang, ini salah sistem. Tapi cara berpikir Prabowo Subianto, gue gak sebut presiden ya. Cara berpikir Prabowo Subianto tentang sistem, dia tidak kemudian terintegrasi, gitu ya, komprehensif, dan kemudian mengakar. Sepotong-sepotong, dan akibatnya ketika dia coba menyampaikan argumen-argumen dia depan panggung, dampaknya kesannya cuma menyangkal. Itulah yang kemudian menyebabkan adik-adik ini merasa perlu punya representasi untuk membalas sangkalan itu. Muncullah sikap Ray. Artinya kalau kita melihat secara struktural, teman-teman sekalian, mestinya kita melihat ada tokoh yang salah, ada sistem yang salah. Ini pemerintahan. Artinya ada tokoh yang salah, ada sistem yang salah. Ketika kita pindah ke posisi Tio Adianto posisinya, maka pertanyaannya, kenapa mesti Tio menghadapi polisi atau laporan itu, atau Tio menghadapi netizen, atau pada saat yang sama Tio menghadapi pejabat? Tio ini cuma sekedar representasi dari sebuah kegundahan akibat dari kebijakan yang banyak disangkal, denial. Itu problemnya posisinya. Nah dari situ cara pandangnya pun nggak bisa cuma sekedar, yuridis legal, nggak bisa. Kata kuncinya nggak bisa lagi kita jawab dengan yuridis legal. Sama seperti kita ngelihat anggaran berdasarkan Undang-Undang 17 2003. Nggak bisa melulu kita lihat pada posisi fungsi anggaran. Tapi maksud dan motif dari anggaran itu apa? Dalam kerangka itu balik ke persoalan apa yang disebut oleh Ray. Tapi Ray tergantung pada posisi gantung. Bahwa tidak ada, ini bukan cuma sekedar etik. Ini ada sebuah sistem yang salah secara besar dan berjalan terus-menerus sehingga pejabat pun bisa menghina, kita bisa saling menghina, dan kita menikmati saling hina itu sebagai bagian dari tidak etiknya kehidupan kita. Itu problem besarnya. Nah, berikutnya ketika kita tahu dalam posisi kayak gitu, lalu kita mesti ngapain? Sudah saya sampaikan juga ke para penguasa ini. Ini loh yang harusnya kita selesaikan. Misalnya contoh sederhana. Kan setelah MBG, anggaran kedua apaan? Tadi yang disebut oleh Ray. Pertahanan seperti juga disebut teman-teman. Saya menyebut begini, mana penting ngebangun batalion tempur atau batalion cyber kalau melihat dari peperangan Iran melawan Amerika dan Israel? Batalion cyber atau batalion tempur? Kan anggaran Kemenhan sekarang lebih ke batalion tempur. Salah satu. Begitu juga pertanyaan pada MBG. Kalau Anda tadi bilang sekitar 300 triliun, fine. Jadi bagaimana kalau 300 triliunnya kita ubah? Tidak menempatkan masyarakat itu tangannya di bawah. Tapi dalam posisi hand, mana lebih bermartabat? Maksudnya gimana? Kalau maksud dia jangan menjadikan lapangan kerjaan dong. Berikan mereka lapangan kerjaan. Kan disebutkan tadi. Gitu loh ceritanya. Kan MBG kan lapangan kerja. Beda Bu. Lapangan kerja. Ya kenapa? Kan saya udah hitung. Itu kan pemerintahan bekerja diantaranya ya. Untuk memberi makan tenaga pengajar atau ada peternak, petani, ya. Tapi kan mereka nelayan mengkritik, misalnya misalnya. Kalau outputnya yang kita lihat. Jadi cara berpikirnya sekali lagi saya mengajukan stunting. Saya mengajak Anda semua berpikirnya jangan parsial. Saya mengajak Anda berpikir sistemik struktural. Kalau anggaran dimaksudkan dalam rangka mengangkat kesehatan, memperbaiki stunting, maka kata kuncinya adalah core-nya adalah family. Keluarga. Gitu ya. Kata kuncinya di situ. Kalau kita tahu bahwa kata kuncinya adalah keluarga, maka pertanyaan, apakah si keluarga tadi, kepala keluarganya punya pekerjaan untuk bisa menghidupi anggota keluarganya secara sehat atau tidak? Fit Africa, harus saya sampaikan sama Anda, Fit for Africa itu sebenarnya bukan sekedar menyuapi orang Afrika, tapi di belakang itu adalah dalam rangka juga mengambil sumber daya Afrika. Sehingga mereka menyuapi Afrika. Loh itu tesis yang muncul sebelum tahun 2000 gitu loh. Sampai akhirnya awal di tahun abad 21 itu masih muncul kayak gitu. Kalau kita ngikutnya namanya MBG itu sebagai Schools Meals Coalition yang dilakukan oleh namanya UNDP, UNHCR, World Food Program, WHO, maka kelihatan kok ada motif politiknya apa. Jadi cara membacanya ini, kalau cara ngebacanya cuma seperti yang Anda bilang, ya sama juga. Tapi kalau MBG dilihatnya, ada motif politik. loh, tadi sudah saya bilang.
Nah, kalau Yang diambil mana? Yang mana? Enggak supaya clear ini. tadi, jangan-jangan ini mau kampanye 29. Ya, oke, ya di mananya supaya pemirsa juga Menang paham. simpati dong bagi penerimanya. Semacam bansos. Kapitalisasi politik. Aiman tidak gitu tahu loh. atau pura-pura tidak tahu. Supaya clear. Enggak, itu sederhana aja. Enggak. Kalau Jurnalis dalam kan politik, bertanya, bukan pork barrel effect. Ada semacam bansos dan seterusnya sehingga munculkan simpati yang memberikan siapa itu yang saya pilih. Oh iya, kapitalisasi politik itu. Itu kapitalisasi program. Itu bisa sebentar terakhir saya mau bilang sama Anda. Itu karenanya sejak awal memang terakhir yang tadi gue belum bilang terakhir. Poni. Serius gue nggak akan ngambil hak lo. Gue nggak akan ambil. Dan gue nggak akan berebut, gitu ya. Gue cuma bilang, gue adalah orang pertama yang memprotes cash transfer fund. Dan gue jembreng itu yang namanya di televisi swasta. Sehingga lembaga multilateral itu protes habis-habisan karena gue tahu bangsa gue diintervensi habis-habisan dengan cara berhenti lo marah-marah untuk yang namanya pasar bebas. Lo gue suap. Kejadian. Anda tahu siapa yang disuap? Bukan hanya masyarakat yang disuap. Dalam perjanjian itu yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Budiono, saya sebut nama. Di zaman SBY berarti ya kemarin. Bukan hanya masyarakat yang mendapatkan BLT. Sejumlah tokoh yang dianggap sebagai kritis terhadap kebijakan-kebijakan itu juga di-approach habis-habisan. Itu diperjanjikan. Jadi gaya berpikirnya itu diubah memang. Dari sana kemudian, Joko Widodo pernah menyatakan, saya juga tidak suka ada cash transfer fund BLT, tapi dilakukan. Ya, cash transfer fund itu BLT, bantuan langsung tunai, bansos dan ada juga langsung. Ada juga family hope program namanya. Tunai, ya. Ada juga family hope program. Sampai sekarang masih ada. Justru dalam rangka mengakumulasi simpati politik yang saya bilang kapitalisasi politik itulah investasi politik, mereka lakukan juga. Persoalan pokoknya menjadi begini. Persoalannya, Farhad dan teman-teman. Sampai seberapa jauh efektivitas MBG ini mampu menyelesaikan dua hal. Yang pertama soal stunting. Yang kedua, prevalensi kesehatannya. Sampai seberapa jauh dia betul-betul meningkatkan kesehatannya. Di balik 4 institusi yang saya sebut, itu punya motif. Motif pertama, membatasi tingkat gizi. Ulang, membatasi tingkat gizi. Dengan terbatasi tingkat gizi, apa yang terjadi? Dibatasi tingkat kecerdasan. Pada level tertentu. Jadi ada motif-motif tertentu yang mesti dijaga. Dan pada saat yang sama ketika kita tahu ada pembatasan gizi dan ada pembatasan tingkat kecerdasan, orang sedang digiring ke satu tempat. Jadi ada akumulasi kebijakan yang mestinya kita lihat secara makro, secara luas benar, tapi mikronya juga benar, sistematik strukturalnya begitu. Begitu, silakan. Oke, maksudnya membatasi gizi, membatasi kecerdasan, mengejar dong. Kan MBG tujuannya itu. Meningkatkan gizi, meningkatkan kecerdasan. Maksudnya membatasi apa? Berapa IQ kita? IQ kita berapa levelnya? Rata-rata berapa? 80 kemarin. 76. Rata-ratanya 84 Pak orang Oke lah, Indonesia. 80. Terendah itu 76. Rata-ratanya 84. Kalau saya di atas 100 Pak. Oke. Nah, dari sana ya gitu dari cerita itu dengan posisi MBG seberapa jauh kita bisa menakar bahwa dampak sesuatu itu dampak dari makan MBG tadi dia akan meningkatkan IQ. Oke. Satu pertanyaannya itu pertanyaan. Pertanyaan besarnya menjadi sampai seberapa jauh potensi MBG itu betul-betul meleverage IQ. Kajiannya mesti sampai di situ. Tidak pernah ada kajian. Oke. Belum. Kenapa? Tidak ada, mestinya dong ada dong. Dan akan ada. Nggak bisa Ferdinand. Saya sudah ngomong sama tim mereka. Mereka sebenarnya juga protes bahwa MBG ini jalankan tanpa ekosistem. Itu problemnya. Jadi tanpa ekosistem yang benar mereka sudah jalanin. Itu protes mereka. Saya juga protes kok pelaksanaan MBG itu. Oke ya. Oke, yang kedua. Mau menyampaikan sesuatu sedikit sebelum? Ya, jadi begini, mengenai anggaran tadi penghematan. Bukan yang MBG tadi? Ya, ini termasuknya MBG. Soal kecerdasan, Ya. soal gizi? Untuk mengatasi stunting ini, awalnya itu tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 44,8 triliun untuk mengatasi stunting. Tetapi yang betul-betul untuk pemenuhan gizi anak-anak bangsa itu tidak sampai 10%.
Ya, yang 90% lebihnya itu dipakai untuk perjalanan dinas, ya kan, rapat-rapat seremonial, itu yang dipakai. Kemudian studi banding dan lain sebagainya. Yang nggak penting lah gitu. Yang tidak penting. Tidak terlalu penting. Oleh karena itulah diambil anggaran itu dibentuk badan lembaga baru dan pos-pos anggaran yang dikira tidak penting, yang seperti saya sebutkan tadi, itu direfocusing. Ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, masalah gizi itu kan sambil berjalan tuh, mau sambil apakah diadakan tadi penelitian dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya pembunuhan gizi anak bangsa, multiplier efeknya daripada dapur MBG ini, dia akan menumbuh kembangkan perekonomian di pedesaan. Menumbuh kembangkan Saya punya para pertanyaan petani. satu aja. Saya punya pertanyaan satu aja. Ya. Pada tiap kotak, enggak, kan udah ngejelasin tadi soal gizinya. Saya Ya. punya pertanyaan satu aja. Ompreng. Tiap ompreng itu ada nggak data tentang angka kecukupan gizi? Ada. Dari kalorinya. Coba kalorinya bisa ketahuan. Ya, jadi yang dasarnya ini kita kembali seperti saya zaman dulu sekolah, kita diajarkan makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, iya. Makanya ini anak-anak ini mulai dikembalikan seperti dulu supaya tidak ada lagi yang stunting, tidak lagi anggaran stunting dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, daripada dia dilakukan refocusing, tetapi di bagian bagi BLT itu kadang-kadang orang tuanya dipakai main judol dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat. Ya, makanya lebih bermanfaat dibagikan melalui dapur SPPG. Kalau soal judol, multiplier efeknya itu bagi perkembangan ekonomi di pedesaan. Oke. Itu yang perlu kita pertahankan untuk generasi kita di masa mendatang. Saya khawatir, kalau tidak kita dumas ini si Tio, maka para petani tadi yang sudah makmur tadi, ya kan, untuk mengembangkan usaha dan pertaniannya akan mencari Tio apabila ini Mungkin masalahnya tutup dapur SPPG. Itu lagi, Pak. Mungkin masalahnya bukan MBG. Enggak, ini pernyataan serius. Nanti kita bicara pas jerak, sesaat lagi kami akan segera kembali. Petani mencari Tio. Waduh.